Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang konfigurasi server soft switch. Langsung saja kita mulai materinya. Yang pertama, pengertian PBX. PBX atau Private Branch Exchange adalah salah satu bentuk teknologi telekomunikasi yang mampu menyediakan layanan sambungan telepon dari area publik ke jaringan privat. Misalnya dalam gedung perusahaan, kantor, instansi pemerintah, dan sebagainya. Secara garis besar, sistem PBX akan menjembatani komunikasi antara telepon internal penggunanya dan sambungan telepon publik atau PSTN, atau bisa dibilang Public Switch Telephone Network. Oke, selanjutnya jenis-jenis PBX. PBX terdapat 5 bagian. Yang pertama kita bahas PMBX atau Private Manual Branch Exchange, adalah sistem hubungan telepon yang pengoperasiannya melalui operator. Sebagai contoh, ada telepon masuk ke Universitas ABC, kemudian penelepon menghendaki untuk tersambung dengan bagian akademik pada ekstensi 344. Selanjutnya, penelepon meminta bantuan operator tersebut untuk melakukan forward panggilan ke bagian akademik. Yang kedua, PABX atau Private Automatic Branch Exchange, adalah sebuah alat pertukaran operasi telepon yang digunakan untuk penyambungan telepon antara sesama saluran dalam dan antara saluran PSTN dan saluran dalam. Berkembangnya PABX yang telah mengadopsi teknologi elektronik dengan sistem terprogram yang mampu bekerja secara otomatis untuk menangani sesi panggilan dalam jumlah banyak tanpa memerlukan campur tangan operator. Karena itulah dikembangkannya PMBX menjadi PABX. Yang ketiga, EPABX atau Electronic Private Automatic Branch Exchange, sebuah sistem PABX yang dibangun menggunakan sinyal dan kontrol switching elektronik. Melalui sistem persinyalan yang dikirimkan oleh perangkat telepon menuju sistem EPABX akan diidentifikasi sebagai dasar IPABX menentukan jalur yang tepat untuk sampai pada perangkat tujuan. KTS atau Key Telephone System. KTS merupakan versi yang lebih kecil dari sebuah PBX yang menyediakan akses langsung ke STO. Cara kerjanya cukup sederhana. Setiap permintaan panggilan dari perangkat telepon yang menggunakan layanan PBX dengan tujuan perangkat telepon di luar jaringan akan dilewatkan oleh PBX menuju KTS atau Key Telephone System. Yang kelima ada PNE atau Pocket Network Exchange, sebuah tempat penyambungan komunikasi yang menggabungkan PBX dan fungsi VoIP. Selanjutnya kita akan menjelaskan jenis-jenis PABX. PABX terdapat 4 bagian. Yang pertama dulu, PABX digital. PABX yang mempergunakan pesawat digital untuk extensionnya. PABX digital memiliki ciri khusus, yaitu media penghubungnya menggunakan kabel telepon dengan core 4 kawat tembaga. Yang kedua, PABX analog. PABX yang hanya mendukung pesawat telepon biasa atau seperti telepon rumah, kebalikan dari PABX digital. Jenis ini adalah hasil keluaran data yang dihasilkan berupa data analog atau suara sehingga tidak memerlukan perangkat khusus. Sistem ini pernah populer di era tahun 1990-an sampai tahun 2000-an. Yang ketiga, PABX hybrid. PABX yang menggunakan telepon digital dan analog pada port extensionnya.
Perangkat ini mempunyai 4 kabel atau 2 pasang kabel, yaitu sepasang untuk kabel analog dan sepasang lainnya untuk kabel digital. Yang keempat, IP PABX. PABX jenis ini menggunakan jaringan data IP atau Internet Protocol sebagai jaringannya untuk mengirim berbagai percakapan dalam bentuk paket data. Ciri utama sistem ini adalah menggunakan kabel UTP berkonektor EJ45 sebagai media sambungannya. Oke, materi selanjutnya, sistem PABX berdasarkan sisi link atau penghubung. Ini terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah hunting group. Hunting group adalah sekelompok nomor ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Panggilan yang masuk akan diputar dalam hunting group sampai mendapatkan jawaban. Contohnya, terdapat suatu hunting group dengan 5 nomor ekstensi, yaitu nomor 1001 sampai 1005. Panggilan akan diterima oleh ekstensi 1001. Jika tidak dijawab, akan diteruskan ke 1002 hingga 1005 jika masih tidak ada jawaban. Jika setelah menghubungi semua ekstensi dalam grup masih tidak ada jawaban, maka sistem akan mengirimkan sinyal sibuk ke pemanggil. Yang kedua, BRA atau Basic Red Access. BRA atau bisa disebut dengan istilah Basic Red Interface merupakan salah satu tipe konfigurasi pada layanan Integrated Service Digital Network atau ISDN yang dapat digunakan dalam subscriber line untuk menangani layanan komunikasi data atau suara dalam sistem telepon analog. Karakteristik dari BRA adalah tersedianya dua jenis saluran, yaitu 2 buah channel B yang masing-masing beroperasi pada kecepatan 64 KB per second dan sebuah saluran kontrol atau delta atau channel D yang dapat beroperasi pada kecepatan 16 kbps. Fungsi channel B untuk menangani sambungan data suara atau pengguna, sedangkan channel D digunakan untuk kombinasi data, kontrol atau persinyalan, serta pengoperasian paket data jaringan berbasis X25. Yang ketiga, DID atau Direct Inward Dialing. DID adalah layanan yang diberikan provider telepon yang memungkinkan alokasi sejumlah nomor telepon yang terkait dengan satu atau lebih saluran telepon. Dengan DID, perusahaan dapat menetapkan nomor telepon privat untuk setiap karyawan tanpa memerlukan saluran telepon fisik yang terhubung ke PBX untuk setiap koneksi. Yang keempat, PRA atau Primary Rate Access. PRA merupakan tipikal layanan PBX yang memungkinkan terjalinnya koneksi telekomunikasi digital end-to-end yang dapat menangani 23 jenis sambungan voice, data, dan video secara bersamaan. Teknologi PRA menjadi standar antarmuka telekomunikasi dalam ISDN atau Integrated Service Digital Network. Oke, materi selanjutnya, sistem hunting. Apa itu hunting? Hunting dapat diartikan sebagai grup kanal pengguna yang dilengkapi dengan sebuah nomor panggilan. Jika panggilan tidak terjawab, sistem akan secara otomatis meneruskan ke ekstensi berikutnya yang terdapat dalam grup. Selanjutnya, perbedaan sistem hunting dengan sistem PBX. Pertama, saya akan jelaskan dulu sistem huntingnya. Sistem hunting memiliki sebuah nomor panggilan yang dikenal dengan sebutan DNG atau dial number group. Yang kedua, dapat memanggil DNP secara langsung meskipun tanpa DNG. Yang ketiga, membutuhkan subscriber line atau saluran pengguna untuk menghubungkan kabel dengan layanan sentral publik. Yang keempat,
koneksi yang terjadi antar LNG diatur oleh sentral publik. Yang kelima, sambungan antar LNG akan dihitung sebagai tarif. Sekarang saya akan menjelaskan sistem PBX. Sistem PBX mempunyai nomor operator. Kedua, nomor saluran setiap telepon disebut dengan extension. Agar dapat tersambung pada pesawat telepon dengan extension tertentu, Anda harus melalui operator. Yang keempat, menggunakan trunking. Yang kelima, koneksi antar telepon lokal atau pesawat telepon atau extension tidak menghasilkan hitungan biaya. Oke. Selanjutnya kita ke materi jenis-jenis hunting. Di sini terdapat 5 jenis-jenis hunting. Yang pertama dulu, circular hunting. Pada circular hunting, proses hunting dimulai dengan mencari member berdasarkan digit nomor yang ditekan atau didial. Yang kedua, regular hunting. Regular hunting akan mencari member yang dituju berdasarkan nomor dialing yang ditekan atau didial. Yang ketiga, 2WF dan 2WB merupakan jenis linear yang sering diimplementasikan untuk sambungan panggilan dua arah. Yang keempat, DUCD dan UCD. Persamaan kedua jenis hunting ini adalah proses pencarian dilakukan secara merata terhadap semua member sehingga sangat cocok untuk panggilan terminating. Yang kelima, ANNC hunting. Tipe ANNC hunting memiliki konsep kerja mirip dengan DUCD. Perbedaannya adalah pada ANNC, proses terminating yang ditujukan pada announcement. Materi selanjutnya, arsitektur PBX. Di sini terdapat 5 buah. Yang pertama dulu, signaling cards. Signaling cards adalah berperan sebagai perangkat yang menangani proses pengiriman dan penerimaan sinyal pada extension atau DTMF atau decadic push, serta proses signaling PRX dengan sentra publik atau MFC atau DTMF atau decadic push. Yang kedua, line cards. Line cards adalah titik koneksi yang menjadi penghubung antara kanal extension dan sentral PBX. Bagian ini berperan sebagai BORCHT atau disebut baterai, overload, ringing, signaling, coding, serta hybrid and testing. Yang ketiga, trunk cards. Trunk cards merupakan terminasi atau antarmuka penghubung antara jalur trunk menuju PSTN dan pengaturan PBX. Tugas utama bagian ini adalah mengontrol trafik saluran trunk, mengonversi channel sinyal dengan internal sinyal pada PBX, dan sebagai antarmuka penghubung signaling dengan sentra publik atau PSTN. Yang keempat, switch card berperan sebagai switch antar komponen line cards atau port extension jika terjadi panggilan secara internal dan menjembatani komunikasi antara line cards dan port trunk card ketika terjadi panggilan dari luar. Yang kelima, processor cards. Processor cards bertugas sebagai pusat pengontrol yang mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan, setiap maintenance, operation, call processing, billing, dan safeguarding. Yang keenam, EVR atau Interactive Voice Response atau operator switchboard. EVR bertugas menyediakan layanan koneksi pada setiap panggilan masuk atau incoming call yang dapat dikendalikan oleh mesin, baik secara otomatis maupun menggunakan bantuan tenaga manusia. Oke, materi yang selanjutnya adalah teknologi SIP.
Yang pertama, fungsi SIP. SIP atau Inisiasi Protokol merupakan suatu signaling atau pensinyalan protokol dan pengontrolan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Sesi multimedia merupakan pertukaran data antar pengguna yang bisa meliputi suara, video, atau teks. SIP tidak menyediakan layanan secara langsung, akan tetapi menyediakan fondasi yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna. Misalnya RTP digunakan untuk transfer data secara real time. SDP digunakan untuk mendeskripsikan sesi multimedia. Dengan Megaco digunakan untuk komunikasi dengan PSTN. Yang kedua adalah tahap membangun dan mengkonfigurasi jaringan berbasis SIP. Terdapat 5 buah. Yang pertama, user location. Pada tahapan ini untuk menentukan lokasi pengguna yang akan berkomunikasi. Yang kedua, user availability, untuk menentukan tingkat keinginan pihak yang dipanggil untuk terlibat dalam komunikasi. Yang ketiga, user capability, untuk menentukan media maupun parameter yang berhubungan dengan media yang akan digunakan untuk komunikasi. Session setup, untuk membentuk hubungan antara pihak pemanggil dan pihak yang dipanggil. Yang kelima atau terakhir, session management. Pada tahapan ini meliputi transfer, modifikasi, dan pemutusan sesi. Materi selanjutnya, konten message dalam SIP. Terbagi menjadi 2, request dan response. Pertama kita akan bahas request dulu. Request atau message adalah pesan yang dikirimkan oleh perangkat pengguna kepada server yang berisi tentang permintaan jenis operasi yang akan dilakukan oleh pengguna. Lalu terdapat elemen-elemen dalam konten message dalam SIP, yaitu yang pertama adalah register. Register dapat difungsikan oleh pengguna dalam membuat daftar baru tentang informasi kontak respons yang mengandung konten tentang keadaan permintaan dan status kode yang ditampilkan. Yang kedua, ACK merupakan informasi yang menunjukkan bahwa klien telah menerima respon yang terakhir setelah adanya request invite. Tipe ini hanya dapat disertakan dalam request message. Yang ketiga, byte, pemberitahuan yang dikirimkan oleh klien pada server bahwa sesi percakapan akan diakhiri. Yang keempat, cancel. Cancel digunakan untuk membatalkan request message ketika belum memperoleh balasan dari server. Yang kelima, pesan ini digunakan untuk memberitahukan ada user baru atau layanan lain yang di-load dalam komunikasi. Yang keenam, option. Option digunakan untuk menampilkan kabar server. Yang ketujuh, update, memberikan informasi bahwa server melakukan tindakan modifikasi keadaan sesi tanpa mengubah kondisi dialog. Yang kedelapan, rever. Rever berarti meminta klien untuk mengirimkan request untuk melakukan transfer panggilan. Kesembilan, prek. Prek dikirimkan sebagai tanggapan terhadap respon sementara atas permintaan yang dikirimkan klien. Subscribe yaitu menjadwalkan pemberitahuan notifikasi kepada klien secara berkala tentang adanya informasi baru.
Yang ke-11 notify. Notify berarti memberikan informasi baru kepada pengguna. Ke-12 publish, yaitu mempublikasikan event layanan ke server. Yang ke-13 message adalah membagikan pesan melalui aplikasi instant message. Yang ke-14 info berarti mengirimkan informasi mid session tanpa mengubah session state. Yang kedua dari konten message dalam SIP adalah response selain dari request tadi. Response atau pesan yang dikirim dari server klien ke klien yaitu berisi informasi tentang permintaan status dari klien. Lalu terdapat kode respons dari beberapa, terdapat 6 buah. Yang pertama 1xx. Kode ini berarti permintaan sudah diterima dan sedang diproses, atau bisa disebut juga profesional. Yang kedua 2xx. Kode ini berisi permintaan sudah diterima, dimengerti, dan disetujui, atau bisa disebut sukses. Yang ketiga 3xx. Kode ini butuh tindakan lebih lanjut untuk memproses suatu permintaan, atau bisa disebut redirection. Yang keempat 4xx. Kode ini berisi permintaan salah sintaks dan tidak bisa diidentifikasi sehingga server tidak bisa memprosesnya, atau bisa disebut client error. Yang kelima 5xx atau server error. Kode ini ditujukan apabila server gagal untuk memproses permintaan. Yang keenam 6xx. Kode ini menunjukkan bahwa permintaan sama sekali tidak bisa diproses di server manapun, atau bisa disebut global failure. Oke, yang selanjutnya, materi selanjutnya, elemen pendukung SIP dalam komunikasi voice. Yang pertama, di sini terdapat 6 bagian. Yang pertama user agent. User agent terdiri atas UAC atau user agent client dan UAS atau user agent server. UAC berperan mengirimkan permintaan SIP dan akan diterima oleh UAS. Kemudian permintaan tersebut dikembalikan dalam bentuk respons layanan SIP atau SIP. Yang kedua SIP proxy server. Elemen ini juga terdiri atas UAS dan UAC yang bekerja sebagai komponen perantara antara komponen dalam jaringan. Yang ketiga redirect server. Redirect server merupakan server pengalih yang menghasilkan kode respons 3xx atau 3 kali atau redirection pada setiap permintaan yang diterimanya. Yang keempat registrar merupakan endpoint dalam sistem SIP yang bertugas menyediakan layanan lokasi dengan cara menerima setiap permintaan register dari klien, mencatat dan menyimpan alamat dan parameter dari setiap user agent. Yang kelima session border control. Session border control adalah elemen jaringan yang digunakan untuk melindungi suara berbasis SIP melalui jaringan internet protokol. Penerapan awal SBC difokuskan pada batas antara dua jaringan penyedia layanan di lingkungan piring. Peran ini sekarang telah diperluas untuk mencakup penerapan yang signifikan antara jaringan akses penyedia layanan dan jaringan tulang punggung untuk memberikan layanan kepada pelanggan perumahan dan atau perusahaan. Yang keenam
Terakhir, gateway. Gateway dapat digunakan untuk mengoneksikan jaringan SIP ke jaringan lain seperti jaringan PSTN atau jaringan paket switch. Jadi itulah materi tentang konfigurasi server Softwitch. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata maupun perbuatan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.